A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Para murid dan santri dimanapun berada dan juga para pemirsa, semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat semua dimanapun berada dan sampai kapanpun kita dimanapun. Para pemirsa, pada video ini guru menggenapi ya dari apa yang sudah banyak disampaikan. Video ini terangkai dengan judul video guru Hijriyah yang rusak volume kedua, Hijriyah yang rusak volume 1, menggali agama Islam volume 2, menggali agama Islam volume 1. Jadi rentetannya urut ya. Jadi pertama dari menggali agama Islam volume pertama, menggali agama Islam volume kedua, Hijriyah yang rusak volume pertama, Hijriyah yang rusak volume kedua. Artinya untuk video ini dengan judul Hijriyah yang rusak volume ketiga. Jadi ini nanti sebagai anggap saja penutup dari cerita atau dari ilustrasi atau kitab-kitab yang sudah banyak dibaca manusia. Sebelum diurai oleh guru dari video Hijriyah yang rusak volume ketiga, begini para murid, para santri dan juga para pemirsa ya. Di dalam mempelajari ilmu Islam ya, itu ada rentetannya. Maka orang-orang terdahulu disebut itu belajar ilmu Islam itu harus khatam ya. Maksudnya khatam itu awal sampai akhir. Jadi tidak bisa kalian hanya membaca Al-Quran itu sudah lulus, membaca begini, tidak, itu rangkaiannya sangat banyak. Namun guru memberi pemahaman atau pendidikan yang sangat simpel, artinya daripada berlama-lama mendapat pendidikan yang simpang siur sehingga waktu tidak cukup dan biaya pun juga sangat tak terukur dan hasilnya pun tidak begitu manfaat, sehingga guru membuatlah ilmu atau tuntunan sangat simpel dan praktis. Maka guru dari video ini bagi para pemirsa atau juga murid pahami dari awal mulai syahadat, terutama tentang Islam. Guru menerangkan dari satu contoh ya, di video tadi sudah diterangkan dari pemahamannya apa yang disebut Muhammad, ada pilar Muhammad itu, 4 pilar Muhammad itu. Nah, untuk penggenap seperti ini maka diuji para murid, para santri dan juga para pemirsa ya. Cara mengujinya keyakinan atau agama atau kitab itu bagaimana? Satu contoh begini. Guru menerangkan tentang 4 pilar Muhammad, sehingga pola pemikiran apa yang ditangkap masyarakat tidak sama, karena beda ya. Maka kembali lagi guru menerangkan bahwa apa yang ada di luaran sana itu agama ya, jadi agama, bukan ilmu, jadi tidak ada yang tahu. Sedangkan agama itu bisa dikatakan dogma atau hanya cerita, jadi tulisan. Jadi tidak mengerti apa yang dimaksud dengan Muhammad itu. Melalui video ini nanti di finish sama guru yang dimaksud Muhammad. Cara memfinishnya bagaimana? Satu contoh begini. Mulai dari video yang menggali agama Islam sampai Hijriyah, kan diterangkan satu contoh kelahirannya beliau Nabi Muhammad. Sampai diterangkan banyak hal, cerita, kitab-kitab beredar, surat, ayat dan yang lain-lain, menyebar sampai berapa eksemplar sudah tidak tahu, dan dikonsumsi manusia kurang lebih ya 600 tahun. Kalau menurut catatan atau tulisan kalender yang beredar kan 1444 tahun itu. Nah, sekarang diuji kebenarannya apa yang disampaikan guru dan apa yang telah diimani manusia seluruh dunia tentang yang disebut Muhammad itu. Cara mengujinya bagaimana? Gini sederhana. Tatkala disebut sebagai Muhammad adalah Rasul,
ya. Di dalam perjalanan umat yang beragama dan yang disebut sebagai Rasul Muhammad SAW itu diberikan janji yang disebut syafaat. Nah, paham ya? Jadi cerita agama yang begitu banyak yang sudah ratusan tahun membentuk imajinasi, membentuk sugesti, membentuk asumsi pemikiran dari umatnya itu setelah mendengar dan setelah membaca ayat-ayat itu. Satu contoh sebagai panutan digambarkan mampu memberi syafaat kepada umatnya. Clear ya? Dan sebagai manusia yang termotivasi, yang mendapat cerita atau mendapat pemahaman, umat pun mengharap syafaat dari Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Jadi finalnya itu nanti kalau membahas tentang Muhammad, finalnya di sini ini nanti untuk membedakan yang salah mana ceritanya, yang benar yang mana, yang valid yang mana. Nah, berhubung di sini karena ada kata syafaat, guru sudah memberi pemahaman tentang video yang lain, tolong dikaji. Video guru dengan judul syafaatnya moyang. Nah, nanti bedanya sudah sangat jauh ya. Kembali lagi pada substansi video ini menerangkan syafaatnya Nabi Muhammad SAW. Pertanyaan bagi para murid, para santri, tatkala manusia sudah mempelajari banyak kitab, tatkala disaring, dianalisa, Anda harus bisa merangkai dari beberapa kitab. Tatkala Anda memahami atau membahas suatu kitab hanya satu kalimat atau satu ayat tidak terangkai dengan ayat lain, itu tidak bisa dibenarkan. Karena sesungguhnya kebenaran itu adalah teruji dan diuji. Satu contoh tentang manusia berharap syafaatnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Pertanyaannya para murid, para santri. Manusia berharap syafaatnya Kanjeng Nabi. Di dalam tulisan kitab, syafaat itu turun atau diberikan kepada umatnya. Waktunya kapan? Nah, caranya. Pernah mengaji atau enggak para murid, para santri? Syafaatnya Kanjeng Nabi itu diterima umatnya. Itu kapan? Di dalam cerita yang beredar atau keyakinan yang diterima oleh umat, tatkala kelak nanti bisa ada yang mengatakan setelah yaumil akhir, ada yang mengatakan setelah di alam kematian, kan begitu. Nah, tatkala disinilah nanti ujian, cara berpikir yang cerdas, berpikir yang luas. Maksudnya bagaimana, Guru? Maka melalui video ini para pemirsa khususnya murid, semoga tidak terobsesi dari cerita-cerita yang beredar. Tatkala sebagai umat berharap dengan membaca sholawat, mengharap syafaatnya Kanjeng Nabi, dari video guru diterangkan, Anda, kita, masyarakat, umat berharap syafaat Kanjeng Nabi, clear. Ilustrasikan yang Anda gambarkan, syafaat itu apa? Nah, kalau pemirsa sendiri tidak mengerti yang dimaksud syafaat, itu pun juga masalah. Satu contoh, umat kelak akan mendapat, mendapat syafaatnya Kanjeng Nabi Muhammad setelah kiamat, setelah meninggal dunia. Yang disebut kata mendapat, itu terangkan. Nah, kalau umat sendiri tidak mengerti, kalau mendapat syafaat kalian gambarkan ini kopi, kalau Anda diberi air putih gimana? Nah, dari kata syafaat itu ditafsiri dengan bahasa itu pertolongan. Clear ya? Jadi syafaat dalam makna yang dimaksud syafaat Kanjeng Nabi itu mendapat pertolongan. Lantas Anda harus bisa membayangkan dan bisa mengukur. Tatkala kita, Anda sebagai umat mengharap pertolongan dari Kanjeng Nabi, pertolongan itu berupa apa? Nah, kalau masyarakat dan pemirsa, kalau umat sendiri tidak mengerti, rupa bentuk pertolongannya itu loh gimana tidak mengerti. Nah, inilah perbedaan apa yang diajarkan guru yang dimaksud dengan Muhammad, dengan 4 pilar Muhammad, dengan cerita-cerita tidak bisa ketemu. Dan digarisbawahi dari sejarah kalender yang
yang ada sudah terbantahkan. Nah, sekarang diuji dan ini tantangan buat kalian untuk berpikir yang tepat dan benar. Melalui video ini guru mengajak para pemirsa yang mendengar video ini cerdas-cerdaslah untuk berpikir. Tatkala manusia berhalusinasi, berhayal mengharapkan syafaat Kanjeng Nabi, mendapat syafaat itu di alam sana setelah di dunia. Di kitab yang lain, di ayat yang lain, di hadis yang lain diterangkan apa? Satu contoh di hadis yang lain diterangkan, tatkala manusia itu meninggal, tatkala orang itu dalam beragama Islam dan di dalam surga, guru tetap masih menyinggung tentang bidadari. Bagaimana para pemirsa ilustrasikan gambaran pikiran Anda? Kalau sebagai seorang muslim atau orang Islam masuk di surga mendapat 72 bidadari per orang. Kira-kira pimpinan kita dapat berapa ataukah sama? Lantas pertanyaannya, kita mengilustrasikan diajak cerdas oleh guru. Beliau yang disebut Kanjeng Nabi sudah di alam sana dulu, sudah pulang kedahuluan di sana. Kalau toh andai kata beliau sekarang di surga, sudah mendapat bidadari atau belum? Pernah berpikir tidak seperti itu para murid, para santri? Tatkala sebagai junjungan itu ilustrasi manusia berhayal dan mengasumsikan, pastilah beliau sudah di surga. Hadis yang lain menerangkan, kalau orang Islam, orang Muslim dapat 72 bidadari. Kira-kira kalau pemimpin dapat berapa? Pertanyaannya, bisa membayangkan enggak? Berpikirlah yang cerdas. Kalau ada manusia di dalam surga, dia lagi bermesra-mesraan dengan bidadari. Sedangkan pintu surga itu tidak setiap hari terbuka. Bagaimana tatkala sudah di dalam surga pintunya tertutup, sedangkan yang kita harapkan untuk menolong, dia di dalam surga indah-indahan bermesra-mesraan dengan bidadari 72. Lantas di alam sana, di tempat yang lain, umatnya membutuhkan pertolongan. Pertanyaannya, benarkah akan ditolong dari panutan Anda? Benarkah umat akan ditolong mendapat syafaat sesuai yang dijanjikan? Bagaimana kalau yang kita imani, yang kita percayai, yang kita yakini, dia di surga, mau keluar surga tidak dibolehkan dengan bidadarinya. Lantas bagaimana? Para murid, para santri diajak berpikir cerdas oleh guru untuk menguji kebenaran apa yang aku ajarkan tentang makna Muhammad, tentang Muhammad yang beredar sampai digambarkan dari kota Mekah itu. Iya ya, bagaimana guru? Coba diajak berpikir. Ada panutan satu orang dikelilingi 72 bidadari. Miliaran manusia di sana umatnya membutuhkan pertolongan. Bisa keluar enggak dari surga? Apakah kita enggak pernah berpikir bagaimana kalau panutan yang kita imani dia lagi berkumpul dengan bidadari? Pertanyaannya para murid, para santri, apakah ada MOU-nya yang harus kita buat? Ataukah hal-hal seperti ini harus Anda tanyakan kepada orang-orang atau guru-guru kita yang sudah memberi pemahaman begitu banyak, memberi cerita, ilustrasi begitu banyak. Lantas kalau kita bertanya seperti ini, siapa yang bisa menjawab? Benarkah yang kita imani, yang kita harapkan mampu menolong kita? Sedangkan di hadis yang lain diterangkan di sana dapat 72 bidadari. Pertanyaannya, bisakah orang-orang atau orang yang di dalam surga dengan 72 bidadari mau menolong yang di sana lagi kesusahan? Dan cerita-cerita seperti ini sudah beredar 600 tahun. Benarkah ada MOU-nya atau gimana? Nah, inilah para murid, para santri. Dari video yang saya terangkan sudah valid bahwa artinya selama ini masyarakat itu hanya mendapat cerita tapi tidak mengerti apa yang dimaksud dengan
syafaatnya Muhammad itu. Coba bisa berhayal enggak? Manusia dikelilingi 72 bidadari. Sedangkan umatnya di sana dalam kesusahan dan kegelisahan. Bagaimana para murid, para santri? Coba video ini dibuat pengkajian dan dibuatlah pertanyaan untuk orang-orang yang suka menghayal di sana. Dan video ini pun juga sebagai kualitas untuk menguji apa yang aku sampaikan tentang kata Muhammad dan makna Muhammad. Dan tentang sejarah-sejarah yang ditulis, yang diajarkan di kurikulum itu. Demikian para murid, para santri, semoga video ini mampu membuka cakrawala berpikir khususnya umat Islam. Sehingga kalian mendapatkan sesuatu yang disebut Muhammad, sesuatu yang disebut Islam, betul-betul Anda mendapatkan sesuatu yang valid, yang tepat, dan yang benar. Semoga Anda tidak mengharapkan atau menghayal sesuatu yang tidak jelas karena tidak paham tentang apa yang dimaksud dengan Muhammad itu. Wabillahi taufiq walhidayah waridha walinayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.